Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ibrahim dari kelas Manajemen 21C dengan nomor NIM 2021 008019 dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis studi kasus perusahaan Mitsubishi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen strategik. Manajemen resiko yang telah dijalankan. Mitsubishi telah melaksanakan beberapa praktik manajemen resiko yang penting. Beberapa contoh praktik tersebut adalah yaitu yang pertama, 1. Identifikasi risiko. Mitsubishi melakukan identifikasi risiko secara sistematis dengan mengidentifikasi ancaman yang mungkin mempengaruhi operasional dan tujuan perusahaan. Yang kedua, evaluasi risiko. Perusahaan ini menganalisis dan mengevaluasi risiko yang diidentifikasi untuk memahami potensi dampak dan probabilitas terjadinya. Yang ketiga, pengembangan strategi manajemen risiko. Mitsubishi mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko atau meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam menghadapinya. Yang keempat, ada pemantauan dan pengendalian risiko. Perusahaan ini secara teratur memantau risiko yang ada dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengendalikan risiko tersebut. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi dan pelaporan risiko. Mitsubishi mempunyai sistem komunikasi dan pelaporan risiko yang efektif untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting terkait risiko disampaikan kepada pihak terkait secara tepat waktu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manajemen risiko yang dilakukan oleh Mitsubishi antara lain: pendekatan sistematis. Mitsubishi menggunakan pendekatan sistematis dalam mengelola risiko, yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dengan lebih baik, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil tindakan yang tepat. Komunikasi yang efektif. Perusahaan ini memiliki sistem komunikasi yang baik untuk menginformasikan risiko kepada pihak terkait, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pemantauan dan peningkatan terus-menerus. Mitsubishi secara aktif memantau risiko dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap praktik manajemen risiko yang ada. Yang kedua, ada kekurangan. Kekurangan manajemen risiko yang dilakukan oleh Mitsubishi antara lain: keterbatasan dalam perencanaan krisis. Meskipun Mitsubishi memiliki manajemen risiko yang baik, terdapat potensi kekurangan dalam perencanaan respon krisis yang terperinci. Perusahaan perlu meningkatkan rencana respon krisisnya agar dapat merespon dengan cepat dan efektif jika terjadi situasi darurat atau krisis yang tidak terduga. Tergantung pada informasi internal. Mitsubishi mungkin terlalu mengandalkan informasi internal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah tambahan untuk memperoleh perspektif eksternal dan menggali informasi risiko yang mungkin tidak terdeteksi dalam lingkungan internal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Mitsubishi telah mengadopsi praktik manajemen risiko yang baik dengan pendekatan sistematis dan komunikasi yang efektif, namun ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam perencanaan respon krisis dan penggunaan informasi eksternal. Untuk meningkatkan manajemen risiko, Mitsubishi dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perbaikan perencanaan respon krisis. Perusahaan harus mengembangkan rencana respon krisis yang terperinci dan melibatkan semua unit bisnis terkait dalam pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan respon dan pemulihan yang cepat dalam situasi darurat. Yang kedua, diversifikasi sumber informasi risiko. Mitsubishi dapat memperluas jangkauan sumber informasi risiko dengan mengambil perspektif eksternal, seperti melibatkan ahli risiko independen atau bekerja sama dengan mitra bisnis untuk mendapatkan wawasan risiko tambahan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Mitsubishi dapat memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan mungkin muncul di masa depan. Sekian penjelasan mengenai analisis studi kasus perusahaan Mitsubishi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang tepat. Saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.